Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan. Dalam renungan di malam hari ini kembali kita mensyukuri kebaikan Tuhan, bahwa begitu baik Tuhan telah berkarya dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini kita telah melakukan berbagai aktivitas, pekerjaan, setiap usaha, setiap rencana, dan setiap hal yang kita lakukan di hari ini. Dan pada saat ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan, menjadikannya sebagai landasan kehidupan kita dan juga menjadikannya sebagai dasar kita untuk mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Namun sebelum itu, mari memohon bimbingan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih berkat-Mu telah kami rasakan di hari ini. Kami boleh menerima kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berilah hikmat-Mu bagi kami supaya kami mampu untuk mengerti bahkan memahami kekayaan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Ini kami Tuhan, ini doa kami, berfirman-Lah bagi kami sekalian. Amin. Bacaan firman Tuhan di malam hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14, firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh karena itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampuran rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tema dalam perenungan kita di malam hari ini yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Pasti kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar tentang tema ini, karena tema ini pun memiliki lagu yang sama juga dengan tema ini. Jadi judul lagunya adalah Hidup Ini Adalah Kesempatan. Bahwa hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Prinsip ini mau mengingatkan kita bahwa selalu manfaatkan setiap kesempatan untuk dapat memberi karya yang terbaik dalam kehidupan.
Sebab kesempatan, walaupun kita mendapatkan kesempatan yang kedua kali, pastilah sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda rasanya seperti kesempatan yang pertama kali datang kepada kita. Dan ketika kita dapat menghasilkan karya terbaik, maka tentulah akan muncul sebuah kepuasan tersendiri dalam diri kita. Demikian kekecewaan kita alami apabila tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Kesempatan untuk mendapatkan berkat Allah dengan cara hidup setia kepadanya pada akhirnya tidak didapatkan oleh Asa, Raja Yehuda. Mengapa? Karena akibat kerjasamanya dengan Ben-Hadad, Raja Aram, maka membuat keberadaan Allah tersingkirkan. Sikap ketidaksetiaannya ini terlihat pada keputusannya menahan Hanani utusan Allah, dan juga ketika sakit ia datang kepada tabib bukan kepada Allah. Ini memperlihatkan bahwa betapa tidak percayanya ia kepada Allah, betapa tidak mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Sebab ia senantiasa mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, bahkan kekuatan dirinya, tetapi melupakan bahwa ada kekuatan Tuhan yang patut untuk kita andalkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian Asa yang tadinya setia dalam hidup kepada Allah, kemudian ia melupakan Allah dan berakibat membuat Allah memberi kemampuan untuk mengalahkan pasukan Ethiopia dan Libya yang kuat. Tetapi ketika ia berubah tidak setia kepada Allah, maka kesempatan menerima berkat Allah untuk berkuasa dan berjaya melebihi Ben-Hadad akhirnya hilang daripadanya. Karena ketidaktaatannya kepada Allah, karena ia telah melupakan Allah, maka setiap hal, kesempatan yang diberikan Allah kepadanya kemudian hilang begitu saja. Atas sikapnya ini, maka kejayaan Asa harusnya berakhir. Ia yang tadinya seorang raja yang berhasil memimpin dengan setia kepada Allah, pada akhirnya harus mengakhirinya dengan kehancuran. Bahkan ketika sakit di akhir hidup, ia tidak mendapat berkat kesembuhan dari Allah karena ia lebih mengandalkan tabib kerajaan. Nah, malam ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali beristirahat, mari kita renungkan segala apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita di hari ini. Apakah seperti Asa, ada perbuatan kita yang menunjukkan sikap yang tidak setia kepada Allah? Ingat, jangan kendor untuk hidup setia kepada Allah, agar hidup kita tidak sia-sia di hadapannya. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk berkarya bagi Allah, dan ini menjadi pembuktian iman kita kepada Allah, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hiduplah menjadi berkat, hiduplah menjadi pribadi yang baik yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena kesempatan yang diberikan Tuhan adalah kesempatan yang begitu berharga, yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi semua orang, bahkan membagikan kasih bagi semua orang. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita semangat untuk menjalani kehidupan, membuat kita senantiasa merenungkan setiap hal yang telah kita jalani di kehidupan ini, apakah telah mengandalkan Tuhan, apakah belum, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang baik untuk mengambil kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi berkat melalui perkataan dan juga perbuatan kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian melalui firman-Nya di malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa. Ya Bapa, Allah pemilik kehidupan kami, Allah sang pemberi berkat, bersyukur bahwa kami masih diberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan kami di hari ini. Kalau tadi pagi, siang, sore hingga pada saat ini kami boleh dituntun Tuhan untuk melewati berbagai aktivitas kehidupan kami percaya bahwa itu semua adalah bukti nyata cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan
untuk setiap berkat yang boleh kami alami setiap harinya. Dan pada saat ini kami pun akan beristirahat. Kiranya Tuhan yang menuntun kami sehingga kami dapat tertidur dengan nyenyak, dapat kembali bangun di hari esok untuk melanjutkan berbagai aktivitas kehidupan kami. Dan kami pun telah merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi dapat mengambil bagian yang sangat besar bagi kehidupan kami, dapat membuat kami menyadari bahwa betapa besar penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami, dan membuat kami merenungkan kembali setiap hal yang boleh kami lalui. Apakah kami telah menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mengandalkan Tuhan, ataukah kami belum mampu untuk melakukan itu? Dan kami memohon hikmat Tuhan, supaya kami mampu untuk senantiasa merenungkan kehidupan kami, bahkan membuat segala sesuatu hal menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya hanya dengan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ini kami, ini syukur kami, demi Kristus Yesus Tuhan yang Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat merenungkan kehidupan kita, dan tentunya tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan ini dan pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita dengan sebaik-baiknya. Selamat beristirahat, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.